Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai desain aplikasi yang telah saya buat untuk mata kuliah desain dan pengujian berpusat pada pengguna. Di mana pada proyek kali ini saya membuat desain aplikasi untuk sistem pengelolaan arsip keluarga. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang yang mendasari dalam pembuatan desain aplikasi adalah di mana arsip keluarga yang tercipta dalam berbagai bentuk dan media merupakan data penting dari setiap anggota keluarga untuk berbagai kepentingan seperti urusan rumah tangga, kantor, sekolah, kampus, pajak, bank, asuransi, litigasi sosial, dan lain-lain. Jumlah arsip keluarga yang tercipta dalam suatu keluarga akan berbanding lurus dengan jumlah anggota keluarga, peran dan aktivitas setiap anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semakin banyak anggota keluarga, peran, dan aktivitas, maka akan semakin banyak juga arsip keluarga yang akan tercipta. Kemudian, pengelolaan arsip keluarga dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap anggota keluarga dalam masyarakat melalui penciptaan, pemberkasan, perlindungan, dan penyelamatan secara kolektif oleh pada lembaga kearsipan. Namun, arsip yang dikelola pada lembaga kearsipan biasanya hanya berupa hard copy. Hal ini menyebabkan muncul resiko kehilangan data arsip, baik karena faktor usia maupun bencana alam. Maka pada case study kali ini akan dirancang desain aplikasi pengelolaan arsip keluarga yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana backup arsip berupa soft copy dari arsip. Selanjutnya adalah storyboard, use case, dan user persona. Yang pertama adalah storyboard, di mana storyboard merupakan alat yang secara visual memprediksi dan mengeksplorasi pengalaman pengguna pada suatu produk. Storyboard menyajikan produk yang sangat mirip dengan film dan hal bagaimana orang akan menggunakannya. Storyboard juga akan membantu desainer UX memahami aliran interaksi orang dengan produk dari waktu ke waktu, serta memberi desainer pemahaman yang jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi pengguna. Pada storyboard ini, suatu hari di sini terlihat storyboard yang telah dibuat untuk sistem pengelola arsip keluarga, di mana Jordi, sebut saja di sini namanya Jordi, sedang duduk di dalam ruangan tempat ia menyimpan arsip, di mana ia melakukan pengelolaan arsip secara mandiri di rumahnya sendiri. Beberapa ia letakkan di lemari dan beberapa lagi di dalam brankas khusus. Kemudian ia bingung akan keamanan dari arsip yang ia punya, baik dari keamanan fisik arsip maupun keamanan lainnya. Kemudian ia juga bingung apabila ia ingin mengakses arsip secara cepat, namun ia sedang tidak berada di rumah atau di tempat ia menyimpan arsip. Kemudian setelah dia menggunakan aplikasi sistem pengelola arsip keluarga, akhirnya dia memperoleh apa yang dia inginkan, seperti keamanan, di mana arsip disimpan secara online dan di dalam server khusus sehingga menjadi lebih aman. Kemudian ia juga dapat mengakses arsip yang disimpan secara cepat dan mudah, walaupun ia sedang berada di luar rumah atau di luar tempat penyimpanan arsip. Selanjutnya adalah use case. Use case merupakan deskripsi yang menjelaskan bagaimana pengguna harus dapat menggunakan produk untuk menyelesaikan tugas. Use case bergantung pada tindakan pengguna dan tanggapan sistem terhadap tindakan pengguna tersebut. Pada aplikasi sistem
pengelolaan arsip keluarga terdapat beberapa use case, yaitu yang pertama ada sign up, di mana untuk melakukan register akun, kemudian ada sign in untuk user melakukan login dengan menginputkan username dan juga password. Terdapat juga fitur forgot password untuk mereset password. Kemudian ada master arsip di mana user dapat melakukan pengelolaan arsip seperti menambah data, mengedit, juga menghapus. Kemudian ada kategori arsip di mana pengkategorian ini digunakan untuk agar user menjadi lebih mudah dalam pengelolaan. Kategori terdiri dari 4 kategori, yaitu kategori pribadi, pendidikan, prestasi, dan transportasi. Kemudian ada use case keamanan arsip, di mana pada use case ini user dapat mengamankan file arsip yang telah terupload pada sistem, yaitu dengan melakukan enkripsi pada file. Dan pada keamanan ini, kunci enkripsi akan dikirim langsung melalui email user yang terdaftar pada sistem. Pada keamanan juga terdapat fitur dekripsi untuk membuka file yang terenkripsi. Kunci dekripsi juga akan dikirim langsung kepada email user yang terdaftar. Di sini dapat dilihat use case dari sistem pengelolaan arsip keluarga, di mana aktor user di sini dapat mengakses sign up, sign in, master arsip, kategori arsip, dan juga keamanan arsip. Di mana kemudian di sign in terdapat fitur forgot password. Kemudian juga setelah sign in, user dapat mengakses master arsip yang dapat menambah, melihat detail, mengedit, dan juga menghapus. User juga dapat melihat kategori, yaitu kategori pendidikan, kategori pribadi, kategori prestasi, dan juga kategori transportasi. Kemudian yang terakhir, user dapat mengakses keamanan arsip yang terbagi dua, yaitu enkripsi arsip dan juga dekripsi arsip. Kemudian selanjutnya adalah user persona, di mana user persona adalah representasi fiktif dari data nyata yang mewakili kesamaan di antara kelompok pengguna tertentu. Umumnya versi nyata dari persona adalah dokumen 1 hingga 3 halaman yang menguraikan pola, keterampilan, tujuan, dan sifat lain dari grup pengguna tertentu. Pada aplikasi sistem pengelola arsip keluarga ini, sasaran user yang diinginkan adalah masyarakat yang khususnya sudah berkeluarga, di mana mereka memiliki permasalahan dalam melakukan pengelolaan arsip keluarga. Pengelolaan arsip keluarga dapat dilakukan secara manual dan kolektif oleh masing-masing orang. Namun, arsip tersebut memiliki resiko kehilangan yang biasanya disebabkan faktor usia maupun lokasi penyimpanan arsip. Sehingga perlu adanya aplikasi yang dapat membantu pengelolaan serta membackup arsip keluarga, di mana arsip tersebut dapat dikelola dengan mudah serta aman. Selain itu, data arsip yang disimpan juga dapat diakses dengan cepat jika diperlukan sewaktu-waktu. Berikut adalah user persona dari aplikasi sistem pengelola keluarga, di mana di sini aktornya merupakan bernama Michael Jordi, berusia 28 tahun. Ia merupakan karyawan swasta yang bekerja di sebuah perpustakaan sebagai pengelola arsip dan informasi. Ia juga seorang pekerja keras yang telah berkeluarga. Dalam keluarga, ia ingin agar arsip-arsip disimpan dengan aman. Untuk itu, ia melakukan manajemen arsip sendiri dan disimpan pada berangkas khusus. Kemudian goals dari Michael Jordi sendiri adalah melakukan pengelolaan arsip keluarga dengan mudah, memastikan arsip dapat disimpan di tempat yang aman, kemudian arsip dapat diakses dengan cepat jika diperlukan. Kemudian frustasi atau masalah yang ia hadapi adalah sulit untuk melakukan pengelolaan arsip sesuai kategori arsip, kemudian arsip yang
disimpan berangkas sulit untuk diakses dengan cepat. Kemudian arsip yang dikelola hanya berupa hard copy. Kemudian motivationnya adalah yang ingin kemudahan akses, security atau keamanan, kemudian juga ia ingin efisien dan juga kenyamanan. Selanjutnya adalah wireframe, mockup, dan prototype. Yang pertama adalah wireframe, di mana wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut, di mana item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya. Wireframe hanya menampilkan lembaran yang terdiri dari kotak-kotak dan garis-garis untuk mengatur tata letak berbagai elemen pada website atau aplikasi. Wireframe memungkinkan seorang developer dengan mudah mengerjakan pengembangan struktur dan arah dari website atau aplikasi yang akan dibangun. Jika tidak menggunakan wireframe, developer mungkin akan kebingungan saat website atau aplikasi telah jadi. Namun setelah diperiksa, karena tidak membuat wireframe terlebih dahulu, maka terdapat banyak revisi di setiap tampilan, sehingga pekerjaan tersebut akan memperlambat waktu, sedangkan deadline proyek tersebut harus segera terselesaikan. Selanjutnya adalah mockup. Mockup merupakan rancangan desain lengkap dengan elemen, warna, dan tipografi yang akan digunakan pada suatu aplikasi. Bisa dikatakan mockup ini sudah hampir bentuk jadi dari desain aplikasi. Umumnya, mockup dibuat menggunakan aplikasi dan bisa dijadikan bentuk cetak jika diperlukan. Pada aplikasi sistem pengelola arsip keluarga ini, mockup menggunakan elemen flat design yang saat ini menjadi tren user interface aplikasi. Konsep ini memberikan kesan sederhana, modern, dan juga nyaman di mata. Warna pada aplikasi menggunakan warna sekunder ungu yang merupakan representasi dari keamanan, dan warna primary putih yang merupakan representasi dari kenyamanan yang diberikan aplikasi pada user. Tipografi yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan jenis font sans serif. Jenis font ini mampu memberikan kesan bersih, modern, dan juga menarik. Sans serif juga dapat mewakili perasaan kepekaan terhadap suatu hal. Selanjutnya adalah prototype, di mana prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, dan model dengan tujuan pengujian konsep dan proses kerja dari suatu aplikasi. Prototype sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Selain itu, selain merupakan proses yang penting, proses pembuatan prototipe merupakan proses yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh pendesain karena selain mengutamakan fungsi pembuatan prototyping juga harus sesuai dengan keinginan user, sehingga user dapat memakai dan menggunakan aplikasi dengan mudah dan juga nyaman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai wireframe, mockup, dan prototype yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi Figma, di mana di sini yang pertama adalah wireframe. Di sini merupakan wireframe untuk login akun, kemudian di sini untuk register, untuk melakukan reset password, ini untuk membuat password baru. Kemudian di sini ada untuk halaman dashboard, ini untuk master arsip, kemudian untuk kategori arsip. Yang pertama kategori arsip pribadi, arsip pendidikan, arsip prestasi, dan juga arsip transportasi. Kemudian juga terdapat
fitur untuk keamanan arsip. Ini untuk enkripsi. Kemudian di sini untuk membuka enkripsi. Kemudian ini notif jika kunci telah berhasil dikirim ke email. Kemudian ini untuk dekripsi, sama seperti tadi. Kemudian di sini terdapat untuk input kunci dari enkripsi ataupun nanti dekripsi, sama saja. Kemudian di sini sama seperti tadi untuk notifikasi. Kemudian di sini terdapat contoh form untuk input atau tambah data pada master. Kemudian untuk melihat detail, edit data, dan juga hapus. Selanjutnya adalah mockup dari aplikasi. Di sini sama mungkin seperti wireframe. Perbedaannya hanya sudah dilakukan penambahan warna, tipografi, dan yang lain-lain. Sini untuk tampilan login, register, reset password, password baru. Kemudian di sini telah dapat dilihat halaman dashboard telah saya buat. Kemudian master arsip, kategori, sama seperti tadi, pribadi, pendidikan, prestasi, dan juga transportasi. Kemudian untuk enkripsi file, kemudian dekripsi file. Kemudian di sini dapat dilihat untuk form input, untuk detail, edit, dan juga hapus. Kemudian di sini juga terdapat untuk buka enkripsi arsip nanti pada menu keamanan enkripsi arsip. Kemudian untuk generate kuncinya nanti akan dikirim ke email, sama. Kemudian selanjutnya adalah prototype. Berikut adalah prototype yang telah dibuat, di mana halaman awal dari aplikasi adalah halaman login, di mana user menginputkan username dan juga password. Kemudian jika user belum memiliki akun, maka user dapat mengklik don't have a account, kemudian klik here. User akan dibawa ke halaman register akun, di mana user harus menginputkan username, email, password, dan juga retype password. Kemudian jika sudah, langsung ke buat akun. Setelah buat akun, user akan diminta untuk login kembali. Kemudian terdapat fitur forgot password untuk mereset password user, di mana link reset akan dikirimkan langsung melalui email, dan user akan diberikan halaman untuk membuat atau mereset password baru. Kemudian setelah user menginputkan username dan juga password, setelah login akan langsung dibawa ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ditampilkan informasi berupa jumlah dari data arsip yang ada dalam sistem, baik data arsip keseluruhan maupun data arsip per kategori dan juga per kategori keamanan, yaitu enkripsi dan juga dekripsi. Kemudian di sini terdapat menu master arsip, di mana menu master arsip ini user dapat melakukan pengelolaan arsip seperti menambah arsip. Di sini menambah arsip. Kemudian pada menambah arsip ini user akan diminta menginputkan inputan yang sesuai pada form. Kemudian simpan akan kembali lagi ke master arsip. Kemudian di sini terdapat aksi untuk detail, untuk melihat detail dari arsip. Kemudian ada edit arsip. Kemudian juga yang terakhir ada hapus arsip. Kemudian satu lagi di sini ada tombol untuk download, di mana nantinya user dapat mendownload file dari arsip pada sistem, yaitu berupa file scan.
Kemudian setelah itu terdapat kategori, di mana kategori yang pertama yaitu arsip pribadi. Di sini juga user dapat melakukan pengelolaan yang sama seperti pada master arsip, seperti mengedit, melihat detail, dan juga menghapus serta mendownload. Kemudian di sini ada pendidikan, prestasi, dan juga transportasi. Kemudian di sini terdapat keamanan arsip. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi di sini adalah menampilkan data arsip yang telah terenkripsi atau terkunci. Kemudian jika ingin membuka, maka menekan aksi dari dekripsi atau buka enkripsi. Kemudian di sini user akan diminta melakukan inputan kunci untuk membuka enkripsi. Jika belum tahu, maka user bisa mengenerate, di mana generate akan dikirim melalui email user yang terdaftar. Setelah itu, selanjutnya ada dekripsi, sama seperti tadi. Perbedaannya di sini adalah file yang tidak terenkripsi atau terbuka. Untuk mengunci file juga sama seperti tadi, menekan aksi enkripsi, input kunci enkripsi, kemudian generate, dan input. Baik, selanjutnya yang terakhir ada logout. Jika logout, user dapat menekan profile pada navbar. Setelah ditekan, maka akan dikembalikan ke halaman login. Baik, selanjutnya adalah penutup, dimana kesimpulan dengan adanya rancangan aplikasi sistem pengelola arsip keluarga berbasis web ini diharapkan nantinya dapat benar-benar terwujud sehingga dapat membantu pengelolaan arsip khususnya arsip keluarga. Mengingat arsip keluarga merupakan dokumen vital bagi setiap anggota keluarga, sehingga diperlukan pengelolaan arsip yang tepat serta tempat penyimpanan yang aman, namun dapat diakses dengan cepat apabila arsip diperlukan sewaktu-waktu. Baik, terima kasih. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan.